Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melakukan presentasi yang berjudul Implementasi Kebijakan Diskresi pada Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Kesehatan atau BPJS. Saya Angelika Albina dengan NIM terakhir 0040 selaku moderator. Selanjutnya partner saya, Farita, boleh perkenalkan diri. Nama saya Farita Kaila dengan NIM terakhir 0031. Selanjutnya Alasti. Perkenalkan, nama saya Alasti Mitua dengan NIM terakhir 0164. Selanjutnya ada Sahara. Perkenalkan, nama saya Sahara Andriani dengan NIM terakhir 0035. Selanjutnya ada Rachel. Selanjutnya ia Didit. Perkenalkan, nama saya Didit Kurnia dengan NIM terakhir 0167. Selanjutnya Rahel. Perkenalkan, nama saya Rahel Lia dengan terakhir 0038. Selanjutnya ada Riviera. Perkenalkan, nama saya Riviera Elga Priandita dengan NIM terakhir 0120. Oke, baik, saya serahkan ke pemateri pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian diskresi. Jadi, diskresi adalah serangkaian percakapan, pertanyaan, atau komentar yang berurutan dalam sebuah forum, grup obrolan, atau platform daring. Diskresi umumnya berkembang secara alami ketika beberapa orang berpartisipasi dalam pembicaraan dan merespon satu sama lain secara berurutan. Adapun diskresi dalam birokrasi mengacu pada serangkaian percakapan atau diskusi yang berfokus pada topik terkait birokrasi. Birokrasi adalah struktur organisasi yang kompleks dan digunakan dalam pemerintahan, perusahaan, atau organisasi lainnya untuk mengatur tugas, tanggung jawab, dan alur kerja. Diskresi birokrasi dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam lingkungan akademik, perdebatan politik, atau diskusi publik tentang isu-isu terkait pemerintahan dan administrasi publik. Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, dan membahas peran serta dampak birokrasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada mengapa bisa terjadi diskresi. Diskresi untuk melancarkan penyelenggaraan hukum tertentu, mengadakan pemanfaatan dan kepentingan umum. Jadi, mengapa bisa terjadi diskresi itu adalah untuk mengadakan pemanfaatan untuk kepentingan umum. Baik, selanjutnya pemateri ketiga. Bentuk diskresi dalam pelayanan kesehatan BPJS. Dalam pelayanan kesehatan BPJS, terdapat beberapa bentuk diskresi yang dapat terjadi. Berikut adalah beberapa bentuk diskresi dalam pelayanan kesehatan BPJS. Yang pertama ada memberikan prioritas pelayanan. Memberikan layanan dapat memberikan prioritas pelayanan kepada masyarakat dan dengan segera, seperti pasien yang mengalami kondisi darurat atau pasien dengan kondisi kesehatan yang memburuk. Yang kedua ada pemilihan jenis pelayanan. Pemilihan jenis pelayanan, memberikan pelayanan dapat menggunakan diskresi dalam memilih jenis pelayanan yang sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan pasien. Misalnya, memutuskan apakah pasien perlu dirujuk ke rumah sakit atau cukup mendapatkan perawatan di puskesmas. Yang ketiga ada menentukan waktu pelayanan. Menentukan waktu pelayanan, memberikan pelayanan dapat menggunakan diskresi dalam menentukan pelayanan kepada pasien. Hal ini dapat terjadi jika terdapat antrian pelayanan yang panjang atau jika terdapat pasien dengan kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini akan saya lanjutkan dari presentasi kita, yaitu ada penentuan alokasi sumber daya. Pelayanan ini dapat menggunakan diskresi dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia seperti tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat diberikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, penentuan biaya pelayanan, yaitu pemberi layanan dapat menggunakan diskresi dalam menentukan biaya pelayanan yang harus dibayar oleh pasien. Hal ini dapat terjadi jika terdapat perbedaan dalam jenis pelayanan atau kondisi pasien. Diskresi dalam pelayanan kesehatan BPJS dapat memberikan fleksibilitas kepada pemberi pelayan untuk menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan pasien. Namun, diskresi juga perlu diatur dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan. Solusi yang tepat dalam diskresi pada pelayanan kesehatan BPJS. Untuk itu perlu kebijakan keoperasional sebagai diskresi, upaya untuk menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang telah berkembang. Diskresi juga untuk menyelesaikan suatu kasus yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang pertama itu ada transparansi dalam penyelesaian program BPJS. Seperti yang kita tahu, program BPJS di Indonesia saat ini itu masih belum transparan. Banyak sekali masyarakat yang tidak tergolong miskin atau tidak pantas untuk mendapatkan BPJS malah mengajukan diri untuk mendapatkan BPJS demi kepentingan dirinya sendiri. Terus yang kedua, adanya peraturan dapat mengelola anggaran secara mandiri. Diskresi pada pelayanan BPJS ini kalau misalnya peraturan dalam anggarannya ini tidak merata, maka pelayanan atau fasilitas pelayanan yang akan diberikan pihak kesehatan kepada masyarakat BPJS otomatis itu berkurang gitu. Terus yang ketiga, penyamarataan golongan BPJS. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu kan BPJS-nya ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan lain sebagainya. Jadi ketidaksamarataannya program BPJS ini otomatis menimbulkan ketidakadilan yang dimana seperti yang dalam jurnalnya Sarah nanti potong ya bagian ini. Dalam jurnal Dwi Yanto pada tahun 2005 dia menjelaskan bahwa secara konsep tuh diskresi itu merupakan suatu bentuk pelayanan yang secara umum tuh tidak tertulis secara hukum atau tidak diatur dalam sesuatu ketentuan yang baku gitu. Jadi diperlukanlah penyamarataan golongan BPJS ini. Terus yang keempat itu meningkatkan peranan etika birokrasi dalam menjalankan kewajiban sebagai birokrasi yang tugasnya untuk melakukan administrasi khususnya pada program BPJS ini diperlukannya etika, karena seperti yang kita tahu banyak sekali masyarakat BPJS tuh kurang dilayani dengan baik seperti itu, dan itu berdampak kepada mental pasien itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elga. Nah, jadi kesimpulannya di sini itu implementasi kebijakan diskresi birokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu upaya efektivitas pelayanan publik diterbitkannya dalam keadaan mendesak.
di mana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan diskresi, yakni jaminan kesehatan. Kendala-kendala di dalam diskresi birokrasi, peserta kebijakan yang membengkak tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Misalnya, masyarakat yang tidak masuk dalam klasifikasi miskin, tetapi minta dimasukkan dalam klasifikasi miskin tersebut. Oleh sebab itu, maka pengambilan keputusan tersebut yang lebih diutamakan adalah keefektifan tercapainya tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan undang-undang. Baik, terima kasih. Baik, itulah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.